Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengundang kita selepas Allah hidupkan kita dari kematian kita, yaitu menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki rumahnya, ya. Karena masjid adalah rumah Allah di bumi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risonya, dengan doa-doanya, maka kita yang hidup di akhir zaman ini, ya, kita terpilih menjadi salah satu daripada hamba-hamba Allah yang tergerak dengan panggilannya, ya. Karena manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali, ya. Di panggilan pertama melalui suara muadzin, alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk hadir. Yang kedua nanti dipanggil melalui suara Israel, ya. Itu mau tidak mau harus hadir. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sifat tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua, oleh kita semuanya yang menjadi anak, ya, itu adalah kerisauan. Jadi kerisauan itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Kalau orang tidak risau terhadap dirinya sendiri, ya, untuk mencapai tujuan atau cita-cita, cuek gitu ya, nggak peduli, beleh gitu kalau bahasa Jawa gitu ya, ya, tidak ulet, ya, maka itu tanda orang itu akan mungkin memiliki masa depan yang suram, ya, masa depan di dunia maupun masa depan di akhirat, ya. Mengapa? Karena kerisauan itu adalah merupakan salah satu sumber energi seseorang untuk melakukan usaha, ya, untuk berdoa, untuk usaha. Ini basisnya adalah kerisauan. Makanya ibadah berpikir, ya, ibadah dengan kerisauan itu luar biasa. Dijelaskan dalam satu riwayat, tafakkaru sa'atan khairum min ibadatis sittina aw sab'ina sana. Berpikir sesaat, ya, itu lebih baik daripada ibadah 60 sampai 70 tahun. Berpikir itu salah satu bentuk kerisauan, ya, memikir masa depan kita bagaimana, ya. Itulah salah satu sifat yang dimiliki oleh Baginda Ibrahim alaihissalam. Baginda Ibrahim alaihissalam, beliau risau sekali. Mengapa dan bagaimana kerisauannya? Ya, paling tidak Baginda Ibrahim telah mengalami, ya, suatu perjalanan hidup yang cukup pahit, yaitu ketika dia melakukan pencarian terhadap Tuhan, ya. Karena apa? Tidak ada yang membimbing. Hidup di zaman jahiliyah, di mana keluarganya tidak menyembah kepada Allah, kan gitu. Dia terombang-ambing
hidupnya, mencari Tuhan. Ya, pertama kemarin melihat bintang dianggap Tuhan, ya kan? Oh, ternyata timbul tenggelam, ditinggalkan lagi. Melihat bulan dianggap Tuhan. Oh, ternyata timbul tenggelam, ditinggalkan lagi. Begitu seterusnya. Ya. Proses berpikir Nabi Ibrahim yang dipenuhi dengan kerisauan itulah kemudian beliau berdoa kepada Allah. Salah satu doanya, Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana wab'ats fihim rasula, ya Allah, utuslah dari sebagian mereka seorang rasul. Ya. Jadi pentingnya ada seorang rasul, ya, seorang utusan, minhum dari kalangan mereka, dari kalangan manusia, agar diutus seorang rasul. Apa tugasnya? Tugas seorang rasul itu yang dirisaukan oleh Nabi Ibrahim, yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim, ya, rasulam minhum yatslu alaihim ayatika. Tugas seorang rasul adalah membacakan ayat-ayat Engkau ya Allah, ayat-ayat Allah. Ini tugas seorang rasul, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan juga mengajarkan kepada mereka kitab, ya, Al-Qur'an dalam hal ini. Wal hikmata, dan hikmah kebijakan, ya, hadis Nabi, ya, termasuk hukum-hukum yang harus dilakukan oleh manusia. Wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka bagaimana mensucikan kepada Allah, bertaubat, beristighfar, dan seterusnya. Ya, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, sungguhnya Engkau Maha perkasa dan Maha bijaksana. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk kerisauan Nabi Ibrahim ini telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa? Diturunkan seorang nabi dari keturunannya. Ya, keturunan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim melahirkan siapa aja? Ya, Nabi Ismail. Dan Nabi satu lagi apa? Ishak, ya. Nabi Ismail kemudian turun temurun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa turun temurun, ya apa? Nabi siapa? Ishak turun temurun sampai Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim dia memiliki keturunan Nabi juga, gitu ya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim sering diberi gelar sebagai Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, karena dia melahirkan generasi para nabi, generasi nabi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu kerisauan seseorang, ya, maka dijawab oleh Allah. Doa dengan penuh kerisauan beda enggak dengan tidak ada kerisauan? Ya, beda sekali, ya kan. Orang yang ada kerisauan, maka doanya itu akan dilakukan dengan sepenuh hati, ya, diresapi, dihayati. Maka ini akan cepat menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau doanya tidak diresapi, ya, bagaimana meresapi, mengetahui artinya saja tidak, ya, doanya hanya galak-gatongan. Kira-kira gimana efek dari doa yang galak-gatongan dengan yang penuh dihayati? Beda apa beda? Ya pasti beda, ya kan. Oleh karena itu, bagaimana
Nabi Ibrahim itu berdoa dengan penuh penghayatan, diresapi. Ini menjadi sesuatu perkara yang penting. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kita berdoa ya dengan penuh rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu berdoa. Dan doa-doanya Nabi Ibrahim itu termuat di dalam Al-Qur'an sebagai salah satu petunjuk dalam melakukan doa. Ya, jadi sebaik-baik doa itu adalah doa yang ada dalam Al-Qur'an. Doanya para nabi. Ya. Maka nanti silahkan ya sambil kita menghafal Al-Qur'an, kita cari doa-doa di dalam Al-Qur'an. Ya. Atau silakan Anda mencari buku ya, sudah banyak buku yang judulnya doa-doa Nabi dalam Al-Quran. Nah itu luar biasa itu ya. Salah satu doanya Nabi Ibrahim seperti tadi ya. Kemarin juga sudah kita pelajari kan, salah satunya itu doanya itu Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doanya Nabi Ibrahim karena kerisauannya terhadap umat yang pada saat itu tidak ada murabbi ya, tidak ada guru yang membimbing umat ini. Apa yang harus dilakukan? Orang ini ya, umat ini kalau tidak ada pembimbing, tidak ada guru ya yang mengajarkan, membimbing mereka ke jalan yang benar, maka kecenderungan orang akan memilih jalan yang salah ya. Karena apa? Karena baik orang pintar, orang bodoh ya, orang alim semuanya itu mendapatkan ujian, mendapatkan bisikan dari setan ya. Yuwaswisu fi sudu rinas. Nah, mending ya kalau kita dapat ilmu, dia tahu ini bisikan yang buruk, ya kan? Oh, ini bisikan yang baik. Supaya dapat membedakan bisikan yang buruk dan yang baik, kan mesti harus punya ilmu ya. Harus ada orang yang membimbing, harus ada murabbi. Itulah risaunya baginda Ibrahim supaya diturunkan seorang nabi yang membimbing ya. Membimbing terhadap umatnya ke jalan yang benar ya, membacakan ayat-ayat ilahi ya, kemudian mengajarkan kitab. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, ini mukjizat yang terbesar loh ya. Mukjizat yang terbesar yang sekarang kita bisa menikmati. Ya. Coba sudah ada mukjizat Allah, sudah sempurna, kita dapat membaca setiap saat, tapi kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka Masya Allah ya kan, alangkah ruginya kita. Karena apa? Kita sudah diberi mukjizatnya seorang nabi, tapi malah mukjizat itu misalnya disia-siakan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan bisa di rumah tahfidz ini untuk intens belajar Al-Quran. Belajar tidak hanya menghafal, tapi kita terus mengkaji lagi apa maksud Allah di balik Al-Quran ini ya. Kemudian bagaimana kita rindu dan cinta selalu mengajarkan Al-Quran juga kepada teman-teman kita yang lain ya. Semoga Allah SWT membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.